Kalian yang pernah ke puncak pernah perhatiin nggak jembatan yang di tengah jalan? Kalau kalian perhatiin, kok bisa ya jembatannya ada di tengah jalan, terus ujungnya tuh kemana ya? Jadi sebenarnya jembatan itu tuh menuju ke satu villa besar, yang rupanya pemilik pertamanya adalah Bung Karno. Tapi sekitar tahun 1960-an, villa itu berubah menjadi sebuah kafe mewah seperti gambar di atas ini nih. Dan kafe itu namanya Riung Gunung, makanya di jembatan itu sekarang ada nama Riung Gunung. Tapi sekarang udah nggak jadi kafe lagi, udah berpindah tangan ke seorang pengusaha. Nah, di balik sejarah jembatan ini, rupanya jembatan ini juga menyimpan cerita misteri. Menurut paranormal, jembatan ini adalah gerbang gaib yang menghubungkan dua dunia antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan di depan jembatan ini dijaga oleh dua harimau putih dan seekor ular raksasa. Dan di villa itu ada sebuah kamar rahasia milik Bung Karno yang memiliki lubang misterius. Nah, sampai sekarang kamar itu nggak boleh dibuka. Ada yang berani buka kamar itu? Ada yang pernah dengar nggak nama kota Saranjana? Tapi jangan coba cari di Google Maps ya, soalnya kota ini tuh nggak ada di peta. Jadi Saranjana itu adalah kota kasat mata yang kabarnya letaknya itu di Kalimantan Selatan dekat desa Oka-Oka nih, sekitar sini. Kalau ngomongin hal berbau gaib ini, biasanya mayoritas orang nggak percaya, tapi penampakan kota Saranjana ini udah banyak banget dilihat orang, bahkan dulu pernah masuk ke peta, tapi sekarang udah nggak ada. Orang yang pernah ngeliat penampakan kota Saranjana ini menggambarkan kota itu megah kayak kota yang maju gitu. Tapi ketika didatengin, tiba-tiba kota itu hilang begitu saja. Dan mereka juga menggambarkan orang-orang yang hidup di kota itu memiliki fisik yang lebih cantik dan lebih gagah daripada manusia biasa. Ditambah lagi mereka juga memiliki harta yang melimpah. Pernah ada kejadian di mana mereka memesan pesawat dan alat-alat berat dan sudah dibayar lunas, tapi ketika diantar kotanya tuh nggak ada. Dan yang paling seramnya itu banyak banget cerita tentang orang hilang yang diculik masuk ke kota Saranjana. Ada yang pernah dengar kota Padang 12 nggak? Maksudnya kota Padang di Sumatera Barat? Bukan. Jadi tepatnya di Ketapang di Kalimantan Barat. Ada kota gaib yang namanya Padang 12 dan cuma bisa dilihat sama orang yang berhati bersih dan suci. Nama tempat ini Padang 12 soalnya kalau orang biasa ngelihat tempat ini cuma ngelihat tanah kosong yang seluas 12 km. Menurut orang yang pernah ke kota Padang 12, kota ini digambarkan dengan kota yang lebih modern dan kota yang lebih bersih daripada kota-kota di dunia. Penduduk di kota ini juga disebut dengan orang limun, jadi ciri khas orang limun itu nggak punya garis di bawah hidung ini. Dan menariknya, orang limun juga sering berbelanja di kota Ketapang yang membayarnya menggunakan kunyit. Nah, kunyit ini bisa berubah menjadi emas. Dan kabarnya, artis Rhoma Irama juga pernah diundang ke kota ini. Tapi ketika Rhoma Irama kembali ke kota Ketapang, dia bilang kok kotanya berubah. Dulu itu kotanya megah loh. Jadi menurut kalian gimana kota Padang 12? Ada yang mau ke sana? Oke, kali ini gue bakal bahas kota gaib Wentira. Ada sebuah tempat di tengah hutan antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah dipercayai sebagai kota Wentira. Jadi di tengah hutan itu ada tugu kuning kayak gini yang dipercayai sebagai pintu masuk kota Wentira. Kota Wentira ini digambarkan sebagai kota yang dilapisi emas dan dipercayai juga sebagai kota gaib terbesar di Indonesia. Dikabarkan juga raja dari kota ini memiliki 9 jenderal jin yang sangat kuat. Jadi kalau ada yang berani mencuri emas di kota itu, mereka nggak segan-segan untuk menghukumnya. Ciri khusus masyarakat Wentiri itu tidak memiliki garis hidung, kemudian suka memakai pakaian berwarna kuning. Dan yang paling menariknya, ada seorang wanita bernama Lin Vita Puspita meminta izin kepada orang tuanya untuk menikahi orang dari Wentira. Dan sampai sekarang wanita itu nggak pernah ditemukan. Masyarakat di sekitar Tugu Kuning juga melarang orang menggunakan pakaian berwarna kuning kalau tidak mau diculik oleh orang Wentira. Kalian tahu gak di Korea Utara juga ada pemilu? Loh kok bisa di Korea Utara ada pemilu? Bukannya pemimpin di sana udah pasti keluarga Kim? Iya benar, di Korea Utara tuh juga ada pemilu, tapi calonnya tuh cuma ada satu, yaitu dari keluarga Kim. Jadi di hari pemilu, warga yang berusia 17 tahun atau di atasnya wajib hadir untuk memberikan suaranya. Sebagai bentuk kesetiaan, mereka juga wajib untuk datang lebih awal sebelum pemilihan dimulai. Setelah menerima surat suara yang cuma ada satu nama, mereka nggak perlu isi apa-apa atau mencontreng apapun. Mereka cuma perlu bawa surat suara itu ke kotak pengumpulan dan kalau ada yang nggak setuju dengan nama calonnya, sebenarnya mereka bisa menolak dengan cara mencoret namanya di bilik penolakan. Tapi setelah itu polisi akan langsung menangkapnya dan dinyatakan sebagai orang gila. Nah setelah pemilu, warga juga diwajibkan untuk keluar dan mengekspresikan kegembiraan mereka atas pilihan mereka. Gimana menurut kalian pemilu di Korea Utara? Kalian pernah dengar gak Bukit Soeharto? Iya, bukit yang ada di Kalimantan itu. Bukit ini kental banget loh dengan cerita-cerita mistis. Yang paling terkenal cerita tentang hantu Romusa. Menurut penduduk sekitar, penampakan hantu Romusa ini sangat berbahaya dan sering meminta tumbal. Penampakan hantu Romusa terlihat seperti segerombolan orang yang sedang mengangkat peti dan ditodong senjata oleh tentara Jepang.
Kemudian gerombolan itu akan menggali sebuah tanah dan ketika galiannya sudah selesai, gerombolan itu akan masuk dan tentara Jepangnya akan menembak mereka dan melempar granat ke dalam lubang tersebut. Dan orang yang melihat penampakan ini akan hilang diculik hantu Romusa dan ketika ditemukan sudah dalam keadaan gila. Ayo, berani ke sana. Bahas kuyang yuk. Siapa di sini yang nggak tahu kuyang? Nah, kuyang itu adalah hantu yang wujudnya itu seperti kepala manusia lengkap dengan organ tubuhnya yang sedang melayang. Hantu kuyang sendiri dipercayai berasal dari Pulau Kalimantan. Dan hantu ini juga dipercaya adalah sosok wanita yang sedang belajar ilmu hitam. Ilmu hitam yang dipelajari adalah ilmu hidup abadi dengan syarat meminum darah bayi yang baru lahir atau darah ibu yang sedang bersalin. Tapi sebenarnya hantu kuyang itu sendiri punya banyak kelemahan. Kelemahan pertama adalah sapu ijuk. Jadi kalau kita ngeliat kuyang melayang, langsung aja pukul pakai sapu ijuk. Dan untuk ibu hamil bisa bawa sisir dan kaca karena kuyang itu takut melihat sosok dirinya sendiri. Yang ketiga untuk ibu yang baru melahirkan, kalau mengalami pendarahan bisa menggunakan bawang merah dan bawang putih. Dan kalau kalian ketemu badannya kuyang, bisa disembunyikan biar dia nggak bisa balik ke badannya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk berdoa ya. Di sini ada gak yang mau dibayar buat masuk penjara? Jadi di Cina tuh ada istilah yang namanya dingzui. Dingzui adalah orang yang dibayar untuk menerima hukuman dalam sebuah kasus. Salah satu kasus dingzui yang paling heboh terjadi pada tahun 2009. Ada seorang anak milioner yang balapan liar di tengah kota Cina. Saking kenceng mobilnya, orang yang ditabrak sampai mental 20 meter. Nih, lihat nih mobilnya sampai penyok kayak gini nabrak orang. Dan orang yang ditabrak udah pasti langsung meninggal dunia di tempat. Dan uniknya, anak milioner itu bener-bener nggak kabur, dia cuma di tempat itu sambil ngobrol sama temennya sambil ketawa dan nyalain rokok sampai nunggu polisi dateng. Terus di persidangan dia cuma dituntut selama 3 tahun hukuman penjara. Tapi yang paling mengejutkannya itu orangnya itu bukan dia lagi, jadi bukan anak milioner yang tadi. Jadi dari ini udah jadi kayak gini dan dia diduga udah menyewa dingzui untuk menggantikan dirinya. Tapi nggak semua orang Cina bisa ngelakuin dingzui, ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu uang dan jabatan. Ada yang ingat lagu ini nggak? Pernah ada rasa cinta. Lagu itu tuh judulnya Tinggal Kenangan yang diciptakan oleh Gaby. Tapi lagu ini tuh bukan lagu biasa, soalnya bisa manggil makhluk halus. Diceritain pencipta lagu ini si Gaby bunuh diri setelah selesai menyanyikan lagu ini. Soalnya dia sedih karena pacarnya juga udah meninggal. Jadi kalau ada yang nyanyiin lagu ini malam-malam, arwah Gaby bakal datengin mereka. Tapi menariknya di sini rupanya itu semua hoax loh. Jadi sebenarnya lagu ini tuh diciptakan oleh satu band yang namanya itu Karamel di Makassar dan judulnya itu adalah Jauh. Dan perempuan yang nyanyiin lagu ini juga namanya bukan Gaby tapi Abe. Semua ini udah dikonfirmasi sama pakar yang terpercaya yaitu Roy Suryo yang memang kenyataannya seperti itu. Jadi semua cerita yang kita dengar dulu itu cuma karangan belaka. Gimana anak 90-an? Udah bisa tidur nyenyak? Kali ini gue bakal cerita tentang Rumah Kentang. Nah, menurut gue, cerita horor ini tuh udah lama banget beredar di masyarakat. Jadi cerita tentang Rumah Kentang di Indonesia tuh ada 3. Dan yang pertama itu ada di Jakarta di Jalan Dharma Wangsa. Ceritanya ART di rumah ini tuh udah gak tahan sama anak majikannya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk merebus anak itu di rebusan kentang. Bahkan sadisnya, ART ini juga menghidangkan anak itu ke keluarganya. Kalau malam hari, di rumah ini tuh sering tercium aroma kentang dan tangisan anak kecil itu. Rumah kentang kedua ada di Bandung di Jalan Aceh. Kalau yang ini ceritanya ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya dan gak sengaja menjatuhkan anaknya ke rebusan kentang. Dan anaknya meninggal seketika. Kalau udah ngecium aroma kentang rebus, bakal ngeliat penampakan anak itu yang kerebus. Rumah kentang yang ketiga ada di Jogja dan memang gak ada latar belakang ceritanya. Tapi kalau udah kecium aroma bau kentang rebus, bakal ada penampakan genderuwo dan noni-noni Belanda. Menurut kalian gimana cerita tentang rumah kentang? Kali ini gue mau cerita tentang Malin Kundang yang ceritanya bagus banget tapi menurut gue udah jarang banget diceritain. Dahulu kala di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di desa Pantai Air Manis, hiduplah seorang janda dan anaknya. Pas kecilnya, Malin ini sempat sakit parah tapi berhasil diselamatkan sama ibunya dan akhirnya memutuskan untuk merantau naik kapal. Ibu Malin ini selalu menunggu anaknya untuk pulang dan kabarnya si Malin ini sudah menikah dengan bangsawan. Akhirnya Malin pulang dengan kapal mewah dan istri cantik, tapi di situ dia nggak mau ngakuin ibunya yang tua dan kotor. Akhirnya Ibu Malin berdoa kepada Tuhan dan meminta keadilan, dan ketika Malin berlayar, kapalnya ini tenggelam karena ombak. Dan saat itu Malin dan kapalnya berubah menjadi batu dan tersapu ke pinggir pantai. Nih lihat, kayak orang kan batunya. Ini juga barang-barang dari kapal yang berubah jadi batu. Sampai sekarang batu ini masih ada dan kalau terkena ombak katanya akan terdengar suara Malin yang meminta maaf kepada ibunya.
Hayo, siapa yang masih kayak Malin? Nanti jadi batu loh. Hormati orang tua kalian ya.